Kita tidak bisa membiarkan seluruh ide, seluruh pemikiran itu bias begitu saja. Karena saya lihat semua gelisah, semua menyampaikan keluh kesahnya, semua menyampaikan ketidaknyamanannya dalam situasi sekarang ini. Untuk itu panitia memfollow upi dengan membentuk tim kecil. Tim kecil ini adalah yang menginventarisasi seluruh masalah yang sudah disampaikan, atau dalam bahasa pasal tulis membuat daftar inventarisasi masalah atau DIM. Setelah daftar inventarisasi masalah itu dibuat, kemudian dibuat rekomendasinya. Jadi masukan-masukan, makanya saya sesalkan juga Infocus tidak live, tidak nampak, sehingga apapun yang menjadi catatan-catatan kita pada hari ini tidak nampak, sehingga berulang kembali. Mau masalah PLTA, mau masalah PDAM, mau masalah kinerja pemerintah. Karena judulnya di awal tadi, saya tertarik dengan Adinda Edi menyampaikan kita tidak menjelek-jelekkan pemerintah, tapi kita mencari solusi. Jadi apa masalah dan apa solusi? Itu sehat pemikiran kita. Kalau kita menggunakan manajemen konflik, terlebih dahulu kita menyalahkan situasi ini kesalahan kita semua, kesalahan kita bersama. Nah, jadi kita bicara menunjuk satu orang yang bermasalah, sebetulnya menunjuk kita. Sosok pasal Unis, dia menunjuk diri dia sendiri terhadap situasi ini misalnya. Nah, jadi saya pikir sudah clear. Masalah sudah ada, tim kecil kita buat, kemudian kita cari solusinya, buat rekomendasi, kita ketemu nanti di nakodai oleh Pak Abadi atau siapa, atau Adinda Toto atau siapalah, ya. Kemudian tidak ada dalam konteks kita ketemu dengan pemerintah itu atau dengan pemangku kebijakan hari ini orang yang akan kita hajar, tidak. Tapi ini loh masalah kita. Ya, ini loh masalah kita, sehingga ini semuanya adem. Ya, dia selesai sampai tahun, tidak ada impeach terkait dengan jabatan beliau sampai tuntas. Belum lagi kita bicara PJ nanti, kita nggak mau kasus sipil terjadi, digadang-gadang orang sipil sendiri kan jadi orang lain misalnya. Kita nggak kepengen hal-hal seperti itu terjadi. Nah, jadi makanya saya berharap seperti itu tadi. Nah, cuma ada paling tidak saya memberikan catatan lah. Yang pertama tentang manajemen kepemimpinan Pak Wali Kota, yang juga tadi ada tim ahlinya. Saya pikir ini harus dibisiki terus supaya kondusif dan dia sehat di dalam membuat kebijakan-kebijakan, terutama yang hubungannya dengan masyarakat, ya, sehingga tidak memilah dan memilih di antara mereka. Yang kedua, bagaimana tadi ada persoalan dana kita yang kurang dan terhutang sampai beberapa turunan. Bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan dana alokasi umum, ya, dari sektor-sektor yang kita punya. Kita ini seperti apa namanya? Seperti ibu-ibu, daerah kita seperti ibu-ibu yang hanya menunggu uang dari pemerintah untuk dibelanjakan dari suaminya. Harusnya kita beroptimal, memiliki optimalisasi lah. Bagaimana kita punya upaya sektor entrepreneur maksimalkan. Kalau tidak ya susah. Kemudian yang lain lagi, tadi misalnya kinerja ASN. Kita di sini, saya pikir tadi kita sedikit yang ASN ya, atau ada juga yang ASN. ASN ini bagaimana dioptimalkan? Ya. Mereka pelayan masyarakat, bagaimana pelayanan publik hari ini sehingga kantor-kantor sepi, ya, itu juga harus dioptimalkan supaya pemerintah itu bergeliat lah. Bukan kita membandingkan, paling nggak enak dibanding-bandingkan. Kita sudah hidup di beberapa periode. Tadi Abang Anda Asmaudi sudah menyampaikan mulai dari PJ, kemudian sohib saya Sakti almarhum, lalu selanjutnya juga kembali Pak Bintang. Ini kan mengalami, saya nggak katakan itu degradasi, tapi penurunan namanya.
penurunan. Kalau dibilang stagnan, tidak juga. Ya, stagnan itu berada pada situ-situ saja. Memang agak mengalami penurunan. Nah, apapun cerita ini, saya pikir buat kita adalah kunci utamanya atau benang merahnya kebersamaan. Kebersamaan. Kalau nggak bersama selesai kita. DPR ayo bersama, bangun kota kita ini. Pengusaha ayo bersama, politisi bersama, birokrasi bersama, siapapun kita bersama. Kalau nggak ada kebersamaan, selesai kota ini dan wassalam subhanahu salam. Baik, mari kita berikan aplaus kepada Bapak dengan kata singkat kebersamaan untuk Sarakata.